Satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kenapa? Karena dua orang yang dicintai oleh beliau Allah ambil usianya. Siapa di antaranya? Yang pertama, beliau kehilangan pamannya yang bernama Abu Talib. Setelah itu kemudian beliau kehilangan istri pertamanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Saking sedihnya keadaan Nabi, saking benar-benar Nabi itu merasa terpukul dengan kehilangan dua orang ini. Ahilman, kenapa Nabi sangat terpukul dengan kehilangan dua orang ini? Karena ketahuilah oleh teman-teman sekalian, dua orang inilah dua orang yang paling punya peran yang sangat fundamental sekaligus strategis dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama misalnya, Abu Talib itu pamannya Nabi yang mengurus Nabi setelah ibunya wafat, pembantu Halimatus Sa'diyah wafat, kakeknya Abdul Muthalib wafat, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Banyak orang yang tidak tahu, Abu Talib itu pamannya Nabi yang keadaan ekonominya paling miskin di antara banyak paman Nabi yang lainnya. Paman Nabi itu banyak. Abbas lebih kaya pamannya Nabi, Abu Sofyan kaya pamannya Nabi, bahkan Abu Lahab pun itu pamannya Nabi. Tapi yang ngurusnya, yang mengurusnya adalah Abu Talib, yang keadaan ekonominya mungkin paling susah di antara paman-pamannya yang lainnya. Sekarang Ahilman tanya, kalau teman-teman ada di posisi Nabi, teman-teman ketika kecil diasuh, diurus oleh paman yang keadaan ekonominya miskin, pertanyaan saya, hidup kita nyaman atau tidak enak kira-kira? Nyaman atau kurang enak? Teman-teman sering kan lihat misalnya apa gitu ya, orang yang tinggal bersama pamannya yang keadaan ekonominya miskin atau susah, barangkali tidak seenak yang kita bayangkan. Kebayang, ada satu kisah, satu kali Abu Talib itu pulang berdagang membawa banyak makanan. Di atas meja itu banyak makanan. Apa kata Abu Talib? Ya abna'i, anak-anakku, ta'al, sini. Itu di atas meja ada makanan. Termasuk dipanggil Muhammad ketika itu. Ya Muhammad, sini. Ya Ammi, itu di atas meja ada makanan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ketika anak-anaknya datang, anaknya Abu Talib, kemudian Nabi Muhammad datang ketika itu, Abu Talib kaget. Karena melihat Nabi Muhammad bukan mengambil makanan di atas meja itu, tapi melihat Nabi Muhammad malah duduk di pojokan. Sampai Abu Talib kemudian bertanya kepada Muhammad ketika itu. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, limada an ta'khuda ta'aman minal maktab? Kenapa engkau tidak ambil makanan di atas meja itu? Apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Ammi, wahai pamanku, seandainya aku inginkan makanan itu, maka aku akan makan setelah anak-anakmu selesai makan. Kalau makanannya masih ada sisa, aku akan ambil makanan itu. Tapi kalau tidak ada sisa, izinkan aku berpuasa hari ini. Dan itu kejadiannya bukan sekali, berkali-kali Nabi pernah merasakan hal itu. Belum lagi kisah-kisah yang lainnya. Jadi peran Abu Talib itu sangat luar biasa bagi pribadi Nabi. Begitupun perannya Khadijah, istri Nabi yang pertama. Khadijah itu sampai ada satu bab di kitab hadis Al-Bukhari itu tentang bab manakib, keutamaan Ahlul Bait, keluarga besarnya Nabi. Di antara babnya ada bab tentang Khadijah. Khadijah itu, Masya Allah teman-teman sekalian, istrinya Nabi yang sampai orangnya sudah wafat, tapi Nabi ketika tertidur ngigonya nyebutin nama Khadijah. Kebayang gak kira-kira? Nabi pernah menikah yang kedua dengan Aisyah, dengan Ummuna Aisyah, dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika tidur Nabi ngigo, yang dipanggil nama Khadijah. Sekarang saya tanya sama teman-teman, antum punya suami, nama antum Ida misalnya.
kemudian suami antum manggilnya Ai gitu. Kira-kira cemburu atau tidak kira-kira? Kebayang bagaimana perasaannya? Kebayang kan? Sama nih, Nabi sedang tidur, ada Aisyah ketika itu, Nabi malah memanggil nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai apa kata Aisyah? Wahai suamiku, tadi engkau tertidur. Aku mendengar kalau engkau ngigo, tapi menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Mohon maaf, ini bahasa kasarnya ya. Secantik apa perempuan tua itu? Kata Aisyah. Bukankah dia sudah meninggal? Dan sekarang engkau menemukan aku yang lebih cantik secara paras daripada Khadijah. Kira-kira itu bahasanya. Makanya wajar ya, namanya perempuan. Makanya sifat perempuan yang paling utama itu pencemburu. Jadi kalau antum perempuan tapi nggak punya sifat cemburu, dipertanyakan keperempuanannya. Karena yang namanya perempuan itu memang pencemburu dan itu wajar. Makanya antum ikhwan, kalau punya akhwat, kalau antum nanti menikah misalnya, dan dia begitu cemburu, itu wajar. Yang tidak boleh adalah berlebihan cemburunya. Kamu di mana? Lagi ngapain? Semalam berbuat apa? Liur jadi datanya ke orang pertanyaan nanti. Jadi kalau dia perhatian, merasa cemburu nggak jadi masalah. Tapi kan ada yang berlebihan ya. Dia baru makan nih bareng di meja makan. Baru berapa menit, tiba-tiba ditanya, udah sampai mana? Garasi. Belum kemana-mana. Tapi saking ketakutan dan berlebihan cemburunya. Jadi kalau perempuan cemburu itu nggak jadi masalah. Makanya antum nih, akhwat, kalau nanti antum diizinkan oleh Allah dalam waktu dekat menikah insya Allah, kurang kenceng aminnya itu. Tapi emang masih lama kayaknya sih ya. Kalau nanti diberikan kesempatan menikah dalam waktu dekat, kemudian punya suami, maka di antara sikap pertamanya antum sebagai perempuan bagaimana menjaga hati suami itu. Dan itu wajar-wajar saja. Sampai kata Nabi apa jawaban ketika itu? Ya Aisyah, wahai istriku, memang engkau istriku yang paling cantik secara fisik hari ini. Bahkan engkau adalah seseorang yang aku cintai. Tapi ketahuilah, sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun, Khadijah tidak akan pernah hilang dalam perasaanku. Kenapa? Sampai Aisyah bertanya, limaza? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Bukankah engkau sudah menemukan aku yang baru? Sudahkah engkau menemukan aku yang menggantikan Khadijah? Bukan. Karena Khadijah menempati posisi yang sangat luar biasa. Di saat orang lain memusuhiku, maka orang yang pertama kali mencintaiku adalah Khadijah. Di saat orang menjauhiku, orang yang mendekatiku adalah Khadijah. Di saat orang mengkhianatiku, maka orang yang pertama kali membelaku adalah Khadijah. Khadijah. Bahkan teman-teman ada satu kisah. Satu kali Nabi itu satu kali Nabi itu duduk, kemudian Khadijah tiduran di atas pahanya Nabi, kepalanya. Kebayang? Gak usah dibayangin ya, karena agak susah memang ya. Takutnya halu kemana-mana gitu ya. Tapi kira-kira begini, Nabi sedang duduk, tiba-tiba Khadijah tiduran, kepalanya di atas pahanya Nabi. Tiba-tiba saat Khadijah sedang tiduran seperti itu, Nabi nangis. Ketika Nabi nangis, eta air mata nate nyurucut gitu, karena keningnya Khadijah gitu, menetes ke keningnya siapa? Khadijah. Apa yang terjadi? Khadijah kaget. Apa kata Khadijah? Suamiku. Nggak kabayang telenovelanya kan, langsung kabayang gitu. Lain telenovela, ini emang percakapan yang ada gitu ya. Suamiku, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi ketika itu? Khadijah, sungguh aku mencintaimu tiada tara. Pernah teman-teman dikatain seperti itu? Pernah sama dia itu loh, yang entah kemana lah sekarang orangnya gitu. Nabi kemudian bilang, sungguh aku mencintaimu tiada tara. Sampai kata Khadijah, thumma, kemudian apa ya Rasulullah? Khadijah, aku tidak pernah terbayang bagaimana kalau kemudian nanti engkau wafat. Siapakah orang yang akan menyayangiku? Siapakah orang yang akan mencintaiku? Sungguh aku tidak mau kehilanganmu wahai istriku Khadijah.
Yang sudah nikah pernah nggak suaminya bilang kayak gitu? Kalau belum, suruh bilang latihan dari sekarang. Biar ada perasaan yang begitu dalam, kira-kira begitu ya. Apa jawaban Khadijah ketika itu? Khadijah angkat tangannya, kemudian disusut apa namanya? Nah, disusutnya bahasa nungan-nungan, dihapus gitu. Di apa namanya tuh? Dielap, nah dielap. Mana kieu atuh asa tengenaheun. Di apa? Di itulahnya. Diusap. Diusap pakai tengenaheun oke, dielap kumaha. Ya kira-kira diginilah. Di apa? Kalau dalam bahasa hadisnya itu yadin tahta minal ain. Jadi tangan di atas tangan di bawah matanya, kira-kira begitu. Jadi kira-kira gini ya. Lain kieu lain. Bisa kebayang nanti gitu ya. Jadi dihapus itu air matanya, dihapus air matanya. Allahu Akbar. Ketika dihapus, apa kata Khadijah? Suamiku, demi Allah, kalau seandainya aku wafat, kemudian aku meninggalkan hartaku habis untuk mendukung dakwahmu, maka tolong gali kuburanku, gunakan tulang belulang tubuhku untuk mendukung perjuangan dakwahmu ya Rasulullah SAW.